Jadi cuman saya untuk hal ini saya minta ente, lu udah deh, jangan cari gara-gara. Lu minta maaf, buruan minta maaf, minta ampun ya, kalau perlu bersujud seperti Agus bersujud. Cus, kamu keluar dulu nonton VT aku yang terbaru. Itu ada di situ petisinya ya, ada cara-caranya itu. Aku juga udah tanda tangan kemarin. Sorry ya Bang Farhat, gue tanda tangan mendukung yayasannya Teh Novi. Kebaikan Pratiwi Novianti dibalas laporan ke polisi oleh Agus, korban penyiraman air keras. Teman kerja angkat bicara perihal sifat asli Agus yang bikin sakit hati hingga cari perhatian ke atasan. Ya guys, kasus Agus ternyata menyita perhatian banyak orang ya, dimana terutama perihal dugaan adanya penyalahgunaan uang donasi yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Sejak awal, Pratiwi Novianti sudah menekankan bahwa donasi dari masyarakat atau netizen kepada Agus diperuntukkan untuk pengobatan. Sayangnya, Pratiwi Novianti atau dipanggil dengan Teh Novi ini menemukan sejumlah aliran dana ke beberapa nama, terutama kerabatnya yang tidak ada kaitannya dengan pengobatan. Teh Novi juga merasa ada hal yang ditutup-tutupi oleh pihak Agus terkait penggunaan uang donasi. Teh Novi menganggap uang donasi sebuah amanah dan tanggung jawabnya kepada donatur atau netizen. Teh Novi juga mengunggah bukti mutasi rekening Agus hingga sejumlah pihak yang menerima uang donasi. Netizen pun ikut naik pitam dan serentak menghujat orang yang diduga menikmati uang sumbangan tersebut. Seakan tak terima dengan hujatan dari netizen dan berbagai tuduhan miring tentang keluarganya, Agus pun dibantu Farhat Abbas melaporkan Teh Novi ke pihak polisi. Menurut Agus, donasi adalah haknya, tetapi mengapa harus dialihkan ke rekening yayasan milik Novi, padahal Agus sudah bersedia donasi tersebut dipindahkan. Mengejutkan, sifat manipulatif Agus ternyata dibeberkan oleh rekan kerjanya. Pada unggahan story diketahui bahwa mereka bekerja sebagai pelayan atau waiters guys di salah satu restoran Korea Chinese ya. Di sana Agus menjabat sebagai kepala pelayan, sementara bawahannya yang merupakan asisten kepala pelayan. Menurutnya Agus memang tipikal atasan yang gila hormat, tetapi tidak menampilkan sikap yang menghargai bawahannya. Agus juga terkenal dengan gaya bicara yang manis dan pintar mencari perhatian ke bos, sementara sikap Agus ke bawahannya dibongkar sangat berbeda. Agus mudah emosi dan tidak mau kalah ternyata. Jadi memang netizen luar biasa ya guys ya. Kalian pasti kan udah tahu tuh kalau teman kerjanya Agus itu kan udah nge-spill ya dia itu gimana. Jadi ada komentar, selama Agus menderita, pihak manajemen kafenya, bosnya, rekan kerjanya mana lo kok nggak peduli sama Agus, apakah semua pada dendam? Nah ini foto dari temennya Agus, udah ada yang speak up, katanya ada 5-10 karyawan resign gara-gara Agus. Jadi sepertinya Agus ini posisinya udah lumayan oke gitu, tapi dia itu sepertinya di saat dia mengkoreksi gitu ya bawahannya, dia mungkin caranya itu kurang baik gitu, yang menyebabkan karyawannya banyak yang gak suka dan akhirnya kena mental, bahkan banyak yang keluar seperti yang kalian lihat. Gue sempat baca katanya ada kasir perempuan gitu sampai nangis-nangis gitu loh guys. Nah kemudian pencarian gue kan langsung teman Agus pick up. Nah ini gue ngeliat ada salah satu komentar yang ngomong begini, mirip yang di Jerman, para netizen jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji tapi Aji gak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Dan gue melihat beberapa postingan Agus gitu ya, di saat dia itu masih sehat ya guys gitu kan. Memang banyak sekali postingan dance-dance-nya dia gitu yang ya slay gitu kalau menurut gue gitu, setuju gue gitu. Tapi kan itu tidak bisa langsung merujuk ke situ. Makanya kalau kata gue mah ya, Aji atau siapa bolehlah gitu diwawancara untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya seperti apa. Kok bisa sampai segitunya, sampai nekat gitu kan melakukan penyiraman tersebut.
Ada karyawan yang resign bukan semata-mata karena mudah sakit hati saat ditegur atasan. Menurutnya, ucapan Agus sangat nyelekit dan jadi salah satu faktor karyawan di restoran tersebut mundur teratur. Rekan kerja Agus ini juga menyangkal ucapan Agus yang di beberapa podcast mengatakan dirinya menegur dengan baik-baik. Jika memang benar seperti itu, mana mungkin Aji, pelaku penyiraman air keras ke Agus, tidak akan melakukan tindakan kriminal tersebut. Rekan kerja Agus jelas tidak membenarkan tindakan Aji, akan tetapi ia juga meminta jangan menghakimi pelaku. Rekan kerja Agus mengaku jika dirinya tidak sabar menghadapi sikap Agus, bukan tidak mungkin kelakuannya hal serupa seperti Aji juga. Agus sedih banget, ya kan? Agus sedih banget. Semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata. Ngerti? Itu uang digunakan buat mata Agus biar bisa ngelihat, biar tampan, biar gagah, biar bisa main-main TikTok lagi, joget-joget. Ngerti nggak? Kan enak. Buta tapi rapi, buta tapi ganteng, nggak pakai celana pendek, pakai kapas kesana kemari. Itu kalau Agus bisa ngelihat gaya Agus itu, Agus bakal ketawa, bakalan sedih nengok muka Agus sendiri di. Sayang Agus nggak bisa lihat. Nah makanya cepet-cepet matanya dibenerin. Makin lama makin parah. Itu makin lama itu matanya tuh kayak mana nanti kalau nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Kok malah sibuk ngelapor sana ngelapor sini, bukan ngurusin mata Agus. Matanya dulu sayang anak bunda. Matanya dulu, jangan tambah lama tambah parah tuh mata. Cepet-cepet diobatin. Ntar nggak. Lebih lanjut, teman Agus menegaskan bahwa informasi yang disampaikan adalah fakta yang sebenarnya, bukan hasil karangan untuk menjatuhkan atau menjudutkan pihak manapun. Masih banyak aib keluarga Agus yang ingin rekan Agus sampaikan, akan tetapi dia sadar itu adalah ranah privasi. Guys, secara simak video ini baik-baik ya. Uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Ya kita tahu lah secara hukum memang uang itu udah milik Agus. Tapi selama ini yang kita permasalahkan adalah attitude-nya. Ada orang nolongin tapi malah dianggap musuh. Bukannya berterima kasih tapi malah dilaporin. Udah berkali-kali gua bilang Teh Novi sama Densu itu niatnya baik banget loh. Mereka mau itu uang jangan sampai disalahgunain. Mohon maaf nih sebelumnya, ya kita tahu lah Mas Agus kan udah gak bisa ngeliat. Jadi takutnya ini uang besar loh Mas Agus. Masalah uang itu sensitif. Uang itu tidak